Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi dan peran PAK dalam mengajarkan orang dewasa untuk mengatasi krisis-krisis ekologi. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas bagaimana mendaratkan pendidikan agama Kristen pada permasalahan ekologi. Topik ini perlu dibahas karena kekristenan sering dianggap tidak peduli pada masalah-masalah ekologi. Kekristenan dianggap lebih dominan memberi perhatian pada pengajaran iman dibandingkan mengenai permasalahan ekologi. Pendidik agama Kristen sebagai penata kognitif dan penata moralitas dapat berkontribusi bagaimana mendaratkan PAK pada permasalahan ekologi yang terjadi. Untuk itu, kita akan membahas mengenai ekologi tersebut, terutama dalam peran PAK dalam mengajarkan permasalahan ekologi pada usia orang dewasa, dan juga bagaimana peran orang dewasa dalam menyelesaikan permasalahan ekologi di zaman sekarang. Baiklah, kita pertama akan masuk ke dalam pengertian ekologi. Pengertian ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Atau dapat dikatakan ekologi berarti ilmu pengetahuan tentang interaksi antara organisme dan lingkungan. Ekologi berhubungan erat dengan bionomis, yaitu sebuah ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haikal, seorang ahli ilmu hayati dalam pertengahan abad 1860-an, di mana secara harafiah dapat kita katakan ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mencakup konsep tentang komponen lingkungan, abiotik dan biotik, dan interaksi antara komponen yaitu populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ekologi dianggap sebagai cabang biologi yang penting untuk dipelajari karena berhubungan dengan beberapa masalah seperti peningkatan populasi manusia, penurunan sumber pangan, dan pencemaran lingkungan. Komponen lingkungan dalam ekologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu abiotik atau benda mati yang terdiri dari udara, air, tanah, cahaya matahari, temperatur, keasaman, kelembapan, dan kadar garam, atau dengan kata lain salinitas. Dan biotik yaitu makhluk hidup yang terdiri dari produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer, pemakan detritus, dan pemakan bangkai. Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup itu sendiri, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sehingga ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, inilah yang disebut dengan ekologi. Ekologi bukan semata-mata berurusan dengan pencemaran. Ia juga bukan semata-mata persoalan tentang kerusakan alam. Lingkungan hidup atau ekologi mengandung pengertian yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih filosofi menyangkut kehidupan dan integrasi yang terjalin di dalamnya. Ia menyangkut mata rantai jaringan makanan dan siklus yang menghubungkan satu kehidupan lainnya dan interaksi antara semua kehidupan ekosistemnya dengan bumi tempat hidup. Kita akan masuk ke pembahasan setelah itu. Kita akan masuk mengenai ekologi dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dinyatakan dengan terang benderang bahwa iman biblis terhadap penciptaan ditentukan oleh pengalaman akan keselamatan dan harapan akan kepenuhan keselamatan. Iman Israel dan Kristen dalam caranya masing-masing mempunyai pemahaman soteriologis dan eskatologis terhadap karya penciptaan dan peristiwa keselamatan Allah. Orang Kristen meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang memulai alam semesta.
Hal ini sesuai dengan keyakinan Perjanjian Lama dan pengajaran Yesus yang dicatat dalam Markus 13 ayat 19. Kristus adalah dasar segala sesuatu, ditertulis dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Juga mencakup semua dunia penciptaan. Peran kreatif Kristus dalam ciptaan serta penyelamatan mencakup pemulihan hubungan yang rusak antara manusia dan 54 ciptaan dengan mengambil alih konsep hikmat dari Perjanjian Lama yang melaluinya dunia diciptakan. Tertulis dalam Amsal 8 ayat 25 sampai 27. Kedatangan Kristus dipahami sebagai pertanda dimulainya penciptaan manusia baru. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dan seluruh alam semesta, tertulis dalam Roma 8 ayat 9 sampai 21. Dan dalam Perjanjian Baru, iman Kristen melihat bahwa seluruh ciptaan, termasuk manusia, adalah pemberian atau anugerah Allah. Oleh karena kasih setianya, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dan Roma 11 ayat 36, oleh karena ciptaan itu adalah pemberian Allah, maka pada dasarnya ciptaan itu baik dan indah. Allah menciptakan ciptaan itu dari maut menjadi hidup, dari suatu kekacauan menjadi suatu ketertiban, kebersamaan, dan keteraturan. Dengan demikian, hidup yang diciptakan Allah adalah sesuatu hidup yang tertib, yang mengasumsikan adanya keterpaduan, keseimbangan, dan keselarasan, dan keserasian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori ekologi. Teori-teori ekologi yang pertama adalah antropocentrisme. Kata ini berasal dari kata benda Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia. Jadi, antropocentris menekankan bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu. Lingkungan hidup mempunyai makna hanya untuk kepentingan manusia. Atas dasar itu, manusia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Kepentingan alam atau lingkungan tidak diperhitungkan. Antropocentrisme memandang bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingan dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Segala sesuatu di alam hanya akan mendapat nilai dan perhatian demi kepentingan manusia. Alam dilihat sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia saja. Yang kedua ialah biosentrisme. Dalam teori biosentrisme ini dikatakan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, gangga, organisme-organisme kecil dan besar, baik yang ada di air dan darat, dan bahkan seluruh alam yang ada di semesta ini memiliki nilai moral pada dirinya sendiri dan tentunya harus dilindungi. Ciri utama teori ini adalah biosentrik, karena teori ini menganggap serius tentang kehidupan setiap makhluk hidup di alam semesta. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri, sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam diperlukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. Biosentrisme menekankan kewajiban terhadap alam yang bersumber dari pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai baik, kehidupan manusia maupun spesies lain di muka bumi ini. Kemudian teori ketiga yaitu ekosentrisme. Teori ini menekankan keterkaitan seluruh organisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait antar yang satu dengan yang lainnya, secara mutlak atau timbal balik. Teori ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Kemudian ekosentris memusatkan perhatian pada seluruh komunitas biologis, baik yang hidup maupun yang mati. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa secara ekologis, baik makhluk hidup maupun benda-benda antibiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Yang kemudian teori terakhir ialah teosentrisme.
Teori ini lebih memperhitungkan lingkungan secara keseluruhan dan bersifat holistik yang berpusat kepada Allah, yaitu hubungan manusia dengan lingkungannya, manusia dengan sesamanya yang berpusat kepada Allah. Pandangan yang berpusat kepada Allah adalah menekankan secara seimbang kepentingan manusia dan alam yang berpusat kepada Allah. Pandangan ini melebihi baik pandangan antroposentris maupun pendekatan biosentris dan ekosentris. Pandangan ini menghargai nilai semua ciptaan, tetapi juga melihat tempat tanggung jawab manusia dalam hal ini. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu pengertian pak dewasa. Pak orang dewasa adalah seluruh aspek pendidikan yang didasarkan pada tujuan alkitabiah teologis dan kerohanian. Dalam hal kerohanian, orang dewasa yang mengarahkan orang dewasa agar dapat menjalani kehidupan spiritual dengan baik dan bebas sehingga menjadi dampak positif bagi orang lain, baik dalam gereja, masyarakat, dan dimanapun dia berada. Pendidikan orang Kristen mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengenal Tuhan Yesus dengan dasar iman yang benar. Proses belajar mengajar yang alkitabiah dengan kuasa Roh Kudus berpusatkan pada Kristus. Maksudnya di sini ialah ajaran yang menekankan pada moral dan mental serta rohani seseorang. Penekanan pendidikan mengarah pada 3 aspek pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi pada proses belajar. Dalam pak orang dewasa ini, perlu kita perhatikan secara mendalam dan secara khusus karena kebutuhan secara fisik, psikis, dan rohani. Ini dikarenakan proses kehidupan yang panjang dan tingkatan kehidupan yang dialaminya, supaya kepribadiannya semakin matang dan mengalami perpindahan dari masa remaja menuju masa dewasa. Setiap orang dewasa masih perlu bertumbuh dalam kedewasaannya, kepribadiannya, dan kedewasaan imannya. Dalam Efesus 4 ayat 15, tiap orang dewasa masih perlu bertumbuh di dalam segala hal ke arah yang lebih baik. Dewasa secara fisik dan usia belum berarti dewasa secara kepribadian, moral, dan kepercayaannya. Orang dewasa pun harus bisa memikul beban tanggung jawab, persoalan dan perasaan yang lebih jauh berat daripada waktu dia anak kecil. Sebab itulah orang dewasa membutuhkan masukan dan topangan dan di dalam persekutuan orang percaya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pengajaran orang dewasa. Pengajaran orang dewasa adalah salah satu yang memberikan pengetahuan dalam memahami dan menghubungkan atau menerapkan ke dalam situasi baru atau situasi nyata dalam pendalaman pengajaran dalam berdiskusi. Dalam pengajaran orang dewasa dapat mengembangkan dan meningkatkan melalui hukum belajar atau dengan istilah law of learning. Dalam hukum belajar, orang dewasa ini bisa meningkatkan keinginan belajar dan meningkatkan keefektivitasan belajar dalam melakukan pengajaran untuk menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan supaya memiliki suatu yang memberikan dorongan atau motivasi dan menumbuhkan keinginan kuat dalam mempelajari materi yang diajarkan pada mereka. Dalam hukum belajar orang dewasa memiliki tujuan yang telah ditetapkan supaya orang dewasa mengetahui atau berlatih apa yang perlu didiskusikan dalam sebuah materi yang diajarkan atau yang diberikan kepada mereka dan menghubungkan ide-ide agar dapat menghasilkan ingatan yang lebih permanen. Karena orang melalui hukum belajar ini khususnya orang dewasa, mampu menghubungkan konsep dan menganalisis sampai mencapai suatu kesimpulan. Kunci dalam hal ini adalah suatu tujuan umum yang sangat bervariasi bagi hidup bermoral, adanya jiwa pelayanan bagi masyarakat dan kalangan gereja, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas-tugas, serta menunjukkan perubahan perilaku yang spesifik
dan mengembangkan sikap idealisme dan minat. Dalam belajar katekisasi orang dewasa, yang perlu diutamakan adalah sikap orang-orang dewasa menunjukkan kualitas mengajar sebaik mungkin, dan ia akan berusaha menciptakan suasana yang kondusif untuk menumbuhkan sikap tersebut dalam diri seseorang. Dalam belajar katekisasi untuk orang dewasa adalah harus memiliki idealisme, karena ini sangat penting dalam suatu pengajaran bagi pemuda dan orang dewasa, karena idealisme ini mengajarkan agar bisa berpikir, berbicara, dan baik menulis dan mendengar yang disampaikan kepadanya. Idealisme ini sangat perlu ditanamkan pada generasi muda ke depannya yang akan memimpin gereja, seperti yang bercita-cita sebagai eporus atau sebagai moderamen, agar orang dewasa ini memiliki kejujuran dan kedisiplinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan ekologi Kristen. Dalam ekologi, manusia belajar tentang keberadaan dirinya yang dipengaruhi dan memengaruhi ciptaan lainnya. Matius Wali dalam Sunarko dan Keistianto mengatakan bahwa pendidikan ekologi adalah usaha penyadaran akan keberadaan lingkungan sebagai bagian dari ekosistem yang memengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Setiap individu harus dibiasakan dengan mentalitas tersebut supaya ia sadar bahwa keberadaan dirinya hanya bisa bermakna jika ia ada bersama ciptaan lainnya. Oleh sebab itu, lingkungan hidup harus dipelihara dengan baik dan dijaga kelestariannya. Supaya apa? Supaya seimbang dan keberlangsungan hidup dapat terus berjalan. Manusia bertanggung jawab atas lingkungan di mana ia hidup karena menentukan kehidupan seluruh makhluk hidup saat ini maupun nantinya. Kemudian Dr. J. Mauboy dalam Andar Ismail menyumbangkan artikel yang berjudul Pendidikan Ekologi dalam PAK. Mauboy memulai tulisannya dengan mengajukan 3 hal penting dalam cerita manusia yang berhubungan dengan alam tentunya. Pertama, cerita tentang Taman Eden, di mana relasi antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan terjalin harmonis. Kemudian yang kedua, cerita tentang kejatuhan manusia yang membuat manusia dan segala makhluk dan segenap alam menderita. Kemudian yang ketiga ialah cerita tentang akibat kejahatan dan dosa manusia. Alam dihukum oleh Allah dengan air bah dalam Kejadian 7 dan hukuman atas Sodom dan Gomora yang tertulis dalam Kejadian 18-19. Relasi yang terjalin baik antara harmonis antara pencipta dan ciptaan, serta ciptaan dengan ciptaan lainnya telah dirusak oleh karena dosa manusia. Mauboy dalam Andar Ismail mencatat bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam ketiga cerita di atas. Yang pertama ialah manusia adalah sumber penyebab utama bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup lainnya. Kedua, walaupun Allah sangat marah dan menghukum dunia, kasih setianya lebih besar daripada itu. Ketiga, Allah menciptakan semuanya sangat baik adanya dan menganugerahkan kepada manusia, namun manusia telah merusak dan membinasakannya. Pendidikan ekologi Kristen berisi tentang apa dan bagaimana relasi Allah, manusia, dan seluruh ciptaan yang terjalin. Dalam ekologi Kristen, seluruh ciptaan bernilai, terlepas dari nilai manfaatnya bagi manusia. Hal tersebut didasarkan oleh nilai yang Allah berikan kepada seluruh ciptaan. Allah melihat dan menilai seluruh ciptaan yang Ia ciptakan, semuanya itu baik. Manusia adalah wakil Allah untuk menghadirkan shalom atau damai sejahtera bagi kita seluruh ciptaannya. Bahkan sebagai penguasa yang bebas seenaknya mengeksploitasi dan bertindak tidak ramah terhadap alam. Pengetahuan yang berasal dari pemahaman Alkitab dan menyadarkan manusia tentang interdependensi seluruh ciptaan Allah. Pada akhirnya
Hal ini akan menimbulkan kesadaran diri tentang peran apa yang harus orang Kristen mainkan, tentang apa tanggung jawab orang Kristen dalam bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah dan kebutuhan masa kini. Tujuan pendidikan ekologi Kristen ini memberikan suatu paradigma baru yang alkitabiah dan ekologis tentang relasi manusia dengan ciptaan lainnya dan tentang realitas alam yang berpusat pada Allah atau dapat dikatakan dengan teosentris, sehingga menimbulkan kesadaran yang melahirkan aksi mengasihi alam. Tokoh A. Sonny Keraf mengatakan bahwa kesalahan perilaku manusia disebabkan karena kesalahan cara pandang atau paradigma berpikirnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis lingkungan dan bencana lingkungan hidup global, dibutuhkan perubahan perilaku yang hanya bisa terjadi dengan melakukan perubahan paradigma Kristen yang alkitabiah dan ramah lingkungan dalam usaha turut menjaga dan memperbaiki lingkungan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap manusia terhadap lingkungan atau ekologi. Berbicara tentang manusia dengan alam sekitar, timbul pertanyaan yang mendasar, yakni bagaimana amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk memelihara ciptaan, bagaimana dasar kelakuan manusia terhadap alam raya ini. Alam raya sekitar adalah lingkungan atau realita. Sedangkan realita itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikuasai dan diusahakan dan dipelihara, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Memang dunia ini adalah milik Tuhan, tetapi telah dipercayakan kepada manusia untuk dikelola. Oleh sebab itu, tugas pemeliharaan yang bersifat konstruktif atas dunia ini adalah tugas manusia sebagai citra Allah, sebagai sesuatu yang segambar dan serupa dengan Allah. Semua itu merupakan anugerah Tuhan sebagai wujud kelimpahan dan rasa gembira akan kelimpahan ciptaan. Tanggung jawab manusia untuk mengasihi alam lingkungannya untuk keberlangsungan kehidupan manusia ciptaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir atau diciptakan Tuhan di dunia setelah Allah menciptakan dunia atau alam ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan Allah untuk menciptakan alam, yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar, terlebih dahulu lalu menciptakan manusia? Tentunya agar manusia bertanggung jawab atas hasil Allah yang begitu luar biasa ini. Memang dalam Kejadian 9 ditunjukkan betapa alam ini telah menjadi rusak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun demikian, keadaan alam yang telah rusak sekalipun tidak mengurangi nilainya. Maka terdapat beberapa sikap manusia kepada lingkungannya. Yang pertama dapat kita lihat yaitu manusia harus bersyukur untuk dunia yang telah Allah jadikan dan memuji Allah untuk hal itu. Yang kedua, manusia harus bersuka atas ciptaan, bersuka atas erat kaitannya dengan bersyukur. Kemudian yang ketiga ialah manusia harus menunjukkan suatu tanggung jawab terhadap alam, seharusnya tidak menghancurkan hanya demi keuntungan, tetapi berusaha untuk mengangkat kepada potensi yang penuh atau pelestarian. Yang keempat, alam seharusnya digunakan oleh manusia dengan cara yang semestinya. Kemudian yang terakhir, merenungkan dan menghargai alam yang diciptakan Allah. Allah memelihara alam dan kemudian kita bertugas untuk menjaganya. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya. Dalam penciptaan, manusia diciptakan oleh Allah bersama-sama dengan ciptaan lainnya. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi, dikatakan juga bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah, dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu sisi, manusia adalah bagian integral dari ciptaan atau lingkungan. Akan tetapi di lain sisi,
manusia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang mestinya dijalani secara seimbang. Manusia dengan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak diciptakan Allah untuk bertindak sewenang-wenangnya atau sesuka hatinya terhadap alam. Manusia memang menguasai alam, tetapi harus berperilaku sebagai penguasa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menunjukkan manusia itu sebagai mitranya. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia dapat melihat dan mengakui keberadaan Allah dengan melihat keadaan alam sekitarnya. Sehingga ketika manusia merusak alam, lingkungan sekitarnya, maka sama saja dengan manusia merusak apa yang sedang Allah lakukan atau kerjakan dan apa yang sedang Allah ciptakan dengan alam ini. Dalam hal ini, manusia terkhususnya orang dewasa diharapkan mengerti betapa pentingnya ekologi terhadap dirinya sendiri dan mengerti bahwa harus bersikap saling terkait dan saling berhubungan karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Dan juga orang dewasa harus mengerti melalui pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sebagai manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan atau ekologi di bumi ini sesuai dengan ajaran Kristen yang mereka pelajari. Demikian presentasi yang dapat saya terangkan. Jika ada salah perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih.